Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Sidilik yang beranggotakan saya sendiri Andriansyah dan juga rekan saya Niko Naufal Arifianto serta Septo Haditriana. Di sini saya ingin menyampaikan terkait proyek kami dengan judul Sistem Deteksi Gagal Jantung berbasis website menggunakan algoritma XGBoost. Ya. Nah, gagal jantung ini adalah penyakit dengan kematian tertinggi dan juga penyakit yang paling mematikan di dunia. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gagal jantung ini diantaranya faktor usia, jenis kelamin, riwayat penyakit, dan juga gaya hidup yang tidak sehat. Nah, mengapa kematian dari akibat gagal jantung ini setiap tahunnya terus meningkat? Dikarenakan kurangnya kesadaran dan juga akses informasi sehingga penderita gagal jantung menunda untuk melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Nah, maka dari itu kami di sini membangun sebuah sistem yang di mana nantinya sistem tersebut bisa memprediksi gagal jantung menggunakan machine learning. Nah, solusi yang kami kembangkan nantinya digunakan untuk memprediksi gagal jantung dengan memasukkan data diri pribadi sesuai fitur yang ada. Terdiri dari dua fitur. Yang pertama ada fitur mandiri dan juga fitur lanjutan. Nah, fitur mandiri ini ditargetkan kepada pengguna yang ingin melakukan self check up atau pemeriksaan secara mandiri. Nah, kemudian fitur lanjutan ini ditargetkan membantu dokter untuk memperkuat diagnosis yang mereka lakukan. MLBC, Machine Learning Development Life Cycle. Itu ada basic understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Di business understanding, kita menemukan tujuan dari uh, Cidilik ini yaitu membuat aplikasi berbasis website untuk memprediksi gagal jantung. Di data understanding, kami menyiapkan data yang kami ambil dari Kaggle, ada data preparation juga, ada modeling. Dari dataset yang kami gunakan, kami membuat beberapa model untuk memprediksi gagal jantung. Lalu kita mentrain model dan mentesting model tersebut. Lalu di evaluation, kami uh, mengcompare dan menentukan yang terbaik. Di deployment, kami melakukan perencanaan deployment, pengembangan aplikasi, dan pengujian aplikasi. Untuk datanya, kami mengambil dataset yang bernama Hard Failure Prediction dari Kaggle yang memiliki 13 atribut, namun di aplikasi kami hanya menggunakan 9 atribut, yaitu umur, anemia, high blood pressure, ejection fraction, diabetes, serum kreatin, serum sodium, uh, jenis kelamin, dan habit pasien apakah dia merokok atau tidak. Dari beberapa model mesin learning yang kami uji, kelompok kami menentukan XGBoost sebagai yang akan digunakan di aplikasi kami. XGBoost sendiri adalah Extended Gradient Boosting, merupakan salah satu implementasi machine learning, yaitu gradient boosting, dan merupakan salah satu algoritma terbaik di supervised learning yang digunakan untuk masalah regresi dan klasifikasi. Nah, kebetulan di aplikasi kami menentukan klasifikasi gagal jantung. Di XGBoost sendiri memiliki beberapa parameter yang bisa dimainkan atau di otak-atik, di antaranya learning rate, maximum tree depth, minimum left weight, gamma, subsample, and call sample by tree. Ini merupakan hasil yang kami dapat dari model XGBoost. Untuk klasifikasi kami membaginya menjadi dua, yaitu mode basic dan mode advance. XGBoost memiliki akurasi yang paling baik di mode advance, yaitu 0,85, sedangkan di mode basic 0,81 dengan presisi yang cukup baik, yaitu 1, recall 0,21, dan F1 score 0,35. Sedangkan untuk mode advance akurasi 0,85, presisi 0,09, recall 0,64, dan F1 score 0,666.
Kami juga menggunakan model machine learning untuk memprediksi gagal jantung menggunakan metode lain yaitu random forest, logistic regression, gradient booster classifier, dan untuk hasil random forest di mode basic kita mendapatkan 0,667 untuk akurasi, presisinya 3,5 untuk Ricola 3,1 dan F1 skala 0,33. Untuk mode advance 0,76, presisinya 0,64, Ricola 0,5, F1 skala 0,5 juga. Dan untuk logistic regression untuk mode basic mendapatkan akurasi 0,8, presisinya 0,21, Ricola 0,75, F1 skala 0,33. Untuk mode advance 0,81, presisinya 0,35, Ricola 0,71 dan F1 skala 0,47. Gradient booster classifier di mode basic mendapatkan 0,67, precision 0,35, Ricola 0,31 dan F1 skala 0,3. Untuk mode advance 0,85, precision 0,85, Ricola 0,63 dan F1 skala 0,72. Selanjutnya akan diberikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niko Novala Rivianto. Di sini saya akan menjelaskan deployment dan implementasi aplikasinya atau tampilannya, desain dan juga kesimpulan. Oke, pertama saya di sini akan menjelaskan deployment. Nah, di sini dimulai dari dataset. Dataset kita siapkan datanya dengan mengimport library, terus mencari data yang hilang, missing value, terus fitur distribusinya, data distribusinya, dan seleksi datanya. Terus kita visualisasi menggunakan confusion metric, correlation heat map, dan kita imbalance data yang tidak seimbang. Nah, di mode basic ini kita training, ada evaluation, dan di mode advance juga sama, training dan evaluation, dan kita predict. Nah, untuk di mode basic yaitu ada umur, jenis kelamin, riwayat penyakit kayak anemia, diabetes, merokok, darah tinggi. Nah, untuk di advance yaitu ada umur, fraksi ejeksi, serum kreatin, dan serum sodium. Terus diintegrate ke API with Google Sheet, di mana datanya nanti akan disimpan di Google Sheet. Deployment dilakukan setelah semua tahapan sebelumnya selesai. Pada tahapan ini, hasil yang dibuat berupa hasil prediksi secara basic dan advance mengenai penyakit gagal jantung, menggunakan pemeriksaan secara mandiri yaitu untuk basic oleh user, sama juga untuk advance yang semua datanya disimpan di Google Sheet, diintegrasi API melalui Google Cloud Platform untuk meningkatkan performa model di machine learning. Selanjutnya kita akan mendemokan aplikasi yang kita buat, Silik. Oke, selanjutnya kita share screen lagi, tapi maaf bukan di sini. Oke. Selanjutnya kita mendemokan aplikasi website. Oke, pertama ini Beranda itu ada tampilan, ya ini ada logo kita. Dan ini ada penjelasan gagal jantung, faktor-faktornya, dan ini ada penjelasan tentang websitenya, gimana cara menjalankannya. Terus ada pemeriksaan mandiri,
ada lanjutan, dan ini anggota kami atau tim kami. Terus kita ke mandiri. Nah, ini untuk di mandiri ada umur, jenis kelamin, riwayat penyakit, diabetes, tekanan darah tinggi, prokoaktif. Oke, sekarang kita masukkan. Kita pilih jenis kelamin laki-laki, kita pilih iya. Kita pilih riwayat diabetes juga ya. Terus tekanan darah tinggi ya, dan prokoaktif ya. Kita submit. Maka beresiko. Dan disarankan untuk melakukan konsultasi dengan dokter atau tenaga ahli lainnya. Lanjut, untuk advance, kita masukkan juga umur, fraksi ejeksi, yaitu persentase jumlah darah yang meninggalkan jantung setiap kontraksi. Oke, kita isi misalnya 60. Terus kita isi juga kreatinnya, kandungan kreatin kita isi 0,70 dan sodiumnya 135. Kita submit, dan ketika disubmit ada hasil prediksinya, itu Anda berisiko mengalami kegagalan jantung. Apa yang harus saya lakukan jika ingin terhindar dari penyakit gagal jantung? Pencegahan utamanya adalah menjalani gaya hidup sehat seperti menjaga berat badan ideal, konsumsi makanan berserat, istirahat yang cukup, berhenti merokok, kurangi asupan gula dan garam, kelola stres dengan baik. Selanjutnya, hasil. Nah, di hasil ini kita bisa mengimport data yang tadi sudah dimasukkan ke sini. Di basic dan advance, kita bisa masukin datanya untuk melihat. Seperti ini yang advance. Dan ini untuk yang basic, untuk melihat tampilannya. Nah, kesimpulan yang disampaikan bahwa kita masih banyak perlu perbaikan dalam modeling, dalam tampilan juga, dan kita dalam menuju deployment juga kita harus menyiapkan, dan tentunya proposal juga yang harus kita banyak revisi atau perbaiki. Cukup sekian dan terima kasih.